Kawan-kawan yang cerdas dan baik hati, yang selalu bergembira, dengan kegembiraan maka hidup Anda menjadi lebih mudah. Kita akan mengupas tentang kasus kejahatan yang terjadi terhadap 9 orang yang diduga dibunuh oleh satu komplotan yang terdiri dari 3 orang, yaitu kasus pembunuhan antara lain terhadap korban Iim Halimah, istri dari salah satu tersangka yang meninggal dunia pada tahun 2016. Selain Iim Halimah, ada juga korban Siti Fatimah yang disebut-sebut meninggal dalam perjalanan ke Bali karena melompat ke laut. Itulah pengakuan yang sedang didalami oleh pihak kepolisian. Kasus ini melibatkan 3 orang yang diduga sebagai pelaku utama, yaitu Wawon Erawan alias Aki, kemudian ada Solihin alias Duloh, dan salah satu yang juga diduga terlibat adalah Dede Solehudin alias Dede. Ketiganya adalah satu komplotan yang saling mengenal satu dengan yang lain, dan di dalam perjalanan terhadap pembunuhan yang terjadi mereka juga terlibat di dalam kasus tersebut. Kasus ini terungkap secara tidak sengaja ketika ada peristiwa yang sangat mengherankan pihak kepolisian, di mana ada 5 orang yang tidak sadarkan diri karena sesuatu yang masuk ke dalam tubuh mereka. Ternyata mereka meminum kopi, dan di dalam kopi tersebut ada satu unsur yang membuat mereka menjadi tidak sadarkan diri, yaitu sejenis pestisida. Kejadian tersebut terjadi di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Dengan kasus tersebut, maka kemudian polisi melakukan pendalaman terhadap orang-orang yang dikenal baik oleh para korban. Kebetulan dari 5 korban yang keracunan, 3 meninggal, dan ada 2 orang lagi yang nyawanya dapat diselamatkan, sehingga berbekal dari keterangan 2 orang yang selamat dan sedang dalam masa perawatan ini, pihak kepolisian melakukan pendalaman ke berbagai pihak dan tempat yang diduga menjadi bagian dari kejahatan yang dilakukan oleh 3 orang yang menjadi komplotan di dalam kasus pembunuhan tersebut. Nah, yang unik di dalam kasus ini juga melibatkan satu ibu yang meninggal pada tahun 2016, yaitu Iim Halimah. Ternyata dia adalah istri dari salah satu pelaku, yaitu Wawon Erawan alias Aki, dan kemudian Halimah meninggal. Tersangka Wawon Erawan ini kemudian mengawini anak dari Iim Halimah, yaitu Ai Maimunah, yang ikut menjadi korban di dalam kasus keracunan yang melibatkan 5 orang korban. 3 orang meninggal dan 2 orang dapat selamat dan kini dalam masa perawatan di rumah sakit. Menurut penelusuran pihak kepolisian, kasus ini tentu saja berkaitan dengan motif ekonomi. Begitulah motif sementara yang dapat ditelusuri oleh pihak kepolisian. Diduga pelaku Wawon Erawan alias Aki ini adalah seorang yang dalam tanda kutip orang pintar, yang bisa menggandakan uang. Karena itu dia memberikan satu janji kepada para korbannya untuk menjadi kaya raya dengan modal yang disetorkan kepada para tersangka. Tetapi di dalam kenyataannya, karena ini memang satu modus yang direncanakan, tentu saja tidak dapat dibuktikan seperti yang dijanjikan dari awal terhadap para korban. Apa yang menjadi motif dari satu pembunuhan
terencana. Menurut analisa dari para pakar yang berkaitan dengan kasus kejahatan pembunuhan berencana tersebut, biasanya ada satu skenario atau perencanaan yang dibuat oleh para tersangka di dalam mereka melakukan eksekusi. Perencanaan-perencanaan tersebut misalnya berkaitan dengan di mana lokasi yang akan mereka tentukan untuk melakukan eksekusi, dengan apa mereka melakukan eksekusi, dan kapan atau jam berapa mereka melakukan eksekusi, supaya kejahatan yang mereka lakukan itu dapat terlindungi atau tidak diketahui oleh pihak lain. Tentu saja para pelaku pembunuhan berencana tersebut punya ruang atau waktu yang cukup lega untuk melakukan perencanaan sampai kemudian mereka melakukan satu eksekusi terhadap para korban. Berapa lama tersebut tentu saja relatif ya, dalam pengertian tidak bisa disimpulkan bahwa harus 2 hari, seminggu, atau 1 bulan, tetapi dari motif dan kemudian eksekusi tentu saja pihak kepolisian akan melakukan satu analisa terhadap apa yang mereka lakukan sehingga dapat disimpulkan bahwa ini adalah satu pembunuhan berencana. Kemudian apa sih yang menjadi motif dari satu pembunuhan berencana? Tentu saja beragam ya. Salah satu yang bisa menjadi motif adalah motif ekonomi. Motif ekonomi ini juga beragam. Bisa jadi misalnya kasus penggandaan uang atau menjanjikan sesuatu dengan iming-iming bahwa uang atau kekayaan orang yang dijanjikan akan berlipat dalam waktu yang singkat, karena ada kekuatan gaib yang bisa melahirkan satu penggandaan uang misalnya, atau karena misalnya motif yang berkaitan dengan harta, baik itu harta warisan atau mungkin satu kekayaan yang akan dapat diwariskan oleh pihak-pihak tertentu apabila meninggal atau mengalami satu kematian. Nah, hal lain yang juga dapat disimpulkan dari biasanya dari kasus pembunuhan berencana itu bisa jadi juga faktor percintaan. Nah, faktor percintaan ini juga salah satu motif yang biasa terjadi di dalam kasus pembunuhan berencana. Misalnya cinta segitiga yang terjadi antara satu pria dengan wanita yang dia cintai padahal dia sudah punya istri yang sah dan punya anak bahkan. Tentu saja hal-hal tersebut lazim terjadi di dalam motif yang berkaitan dengan kasus pembunuhan berencana. Hal lain yang juga dapat terjadi adalah dendam pribadi. Dendam pribadi juga sering terjadi di dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pembunuhan berencana tersebut. Dendam pribadi dalam pengertian mungkin ada peristiwa masa lalu yang membuat para pelaku teringat dan terobsesi untuk melampiaskan dendam atau melampiaskan kegeraman yang terpendam begitu lama. Tentu saja ini dapat dilakukan oleh orang-orang yang punya satu kepribadian yang dalam tanda kutip mungkin ada satu keganjilan di dalam dirinya. Mudah-mudahan kasus ini akan terungkap dengan sejelas-jelasnya. Sampai jumpa kembali.